Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Gerbang Xiaoyan. Ekspresi Xie Zhen langsung berubah ketika dia mendengar suara tenang itu memasuki telinganya. Orang lain mungkin merasa bahwa itu nama ini asing, tetapi dia sangat akrab dengannya. Pendiri Xiaogate, ahli muda yang terkenal di seluruh daerah Black Corner saat itu. Meskipun sudah 2 tahun sejak saat itu, cukup banyak orang dalam Black Corner Region masih ingat nama ini. Selain itu, bagian dalam dari Demon Flame Valley, mereka telah mengakomodasi cukup banyak ahli yang tidak punya tempat untuk pergi setelah dikejar-kejar oleh pemuda berjubah hitam ini. Oleh karena itu, dia menyimpan ingatan yang dalam tentang orang ini. Apakah tidak dikabarkan bahwa itu dia meninggalkan wilayah Black Corner? Mengapa dia muncul di tempat ini? Xie Zhen menggosok jejak darah dari sudut mulutnya. Badai merebak di dalam hatinya. Setelah semua, orang ini bahkan telah membunuh seorang ahli seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong saat itu. Kembalinya pasti akan membawa banyak tekanan pada Demon Flame Valley. Pikiran ini bergejolak di dalam hati Xie Zhen sebagai niat untuk mengundurkan diri secara bertahap. Saat itu, Xiaoyan mampu membunuh seorang ahli seperti Han Feng. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, sepertinya kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Sepertinya dia akan kesulitan menghentikan Xiaoyan sendirian. Niat perjuangan Xie Zhen cepat menyebar ketika pikiran ini muncul. Matanya yang gelap dan dingin menyapu ke segala arah tanpa meninggalkan jejak. Kakinya tiba-tiba menginjak batu di belakangnya saat tubuhnya berubah menjadi sosok hijau yang menembak ke arah sekelompok siswa di mana Xiao Yu berada. Tindakan Xie Zhen ini segera membangkitkan rasa takut para siswa ini dari Akademi Jianan. Dengan kekuatan mereka, ada celah yang mirip dengan ayam kecil dan elang tua ketika menghadap yang pertama. Bahkan tidak ada gunanya membandingkan. Xie Zhen dengan cepat melintas saat semua orang panik. Namun, ketika dia akan mengisi ke dalam kelompok siswa, sosok hitam samar muncul dan muncul dengan cara seperti hantu jarak yang cukup dekat. Penguasa hitam besar di tangannya membawa angin panas dan suara tajam dari angin deras saat itu diretas di bagian kepala. Orang ini, kecepatan yang menakutkan. Hati Xie Zhen hancur ketika dia melihat sosok hitam ini muncul sebagai hantu. Tubuhnya tiba-tiba melintir dan dia berbalik. Setelah itu, dia bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia dengan keras berteriak kepada orang-orang dari Demon Flame Valley saat dia melarikan diri. Serang, bunuh mereka semua. Kedua ahli Doowang terkejut ketika mereka mendengar teriakan keras Xie Zhen. Mereka segera saling berhadapan, mengertakkan gigi mereka dan mengambil senjata mereka. Setelah itu, mereka memancarkan seruan rendah saat mereka memimpin banyak tokoh hitam untuk bergegas marah pada Xiaoyan. Kamu semua harus mundur. Xiaoyan menoleh dan berbicara samar-samar untuk Xiao Yu dan yang lainnya di belakangnya saat dia menyaksikan orang-orang berpakaian hitam ini menepi. Xiao Yu tidak ragu setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang bergegas kembali. Cahaya perak terang tiba-tiba meletus di bawah kaki Xiaoyan setelah dia melihat Xiao Yu dan yang lainnya bergerak kembali. Tubuhnya segera gemetar dan banyak bayangan muncul tiba-tiba di lembah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram. Dalam sekejap, dia muncul di depan seorang ahli Doowang. Kemunculan tiba-tiba Xiaoyan menyebabkan ekspresi bahwa itu Doowang berubah. Namun, reaksinya masih cukup cepat. Tanpa berpikir panjang, pedang panjang yang tajam di tangannya membawa angin kuat yang kuat saat menembus tenggorokan Xiaoyan. Dentang. Mata Xiaoyan adalah acuh tak acuh saat dia melihat ahli ini Doowang, yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Senyum dingin terangkat di sudut mulutnya. Penguasa besarnya diayunkan dengan kasar dan akhirnya bertabrakan dengan longsword itu. Orang hanya bisa mendengar suara yang jelas saat longsword itu pecah seperti ranting kayu yang lemah. Sebuah kekuatan agung mengalir keluar dan akhirnya memasuki tubuh ahli itu, Doowang. Bruh!
Darah segar liar meludah keluar. Selama waktu ini, suara jernih tulang patah terdengar. Itu ahli doang dari Demon Flame Valley segera terbang kembali sebelum menyerang dinding gunung dengan kepalanya. Abang terdengar dan kepalanya meledak seperti semangka. Satu serangan. Hanya dalam satu serangan, seorang ahli doang akhirnya kehilangan nyawanya di tempat ini. Adegan mengejutkan ini menyebabkan udara dingin naik dari kaki ahli doang yang tersisa ke kepalanya. Dia bahkan tidak ragu sedikitpun. Sayap Doki di punggungnya dengan cepat diperpanjang saat dia mengisi ke langit. Tubuhnya berbalik dan melarikan diri. Namun, suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Segera, gumpalan api hijau jade menyala dan muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi api ganas yang benar-benar melilitnya. Api ganas segera membakar tubuh yang melarikan diri dari doang di langit. Jeritan sengit yang tajam menggema di lembah, menyebabkan rasa dingin menyelimuti tubuh orang-orang berpakaian hitam itu. Jeritan yang menyedihkan hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti. Segera setelah sesuatu yang menyerupai arang hitam jatuh dari langit. Itu masih samar-samar memancarkan bau yang hangus. Item arang hitam jatuh di depan lusinan orang berpakaian hitam. Para elit dari Demon Flame Valley, yang tangannya tidak akan merasa mati rasa ketika membunuh orang, tanpa sadar menelan seteguk air liur pada saat ini. Mata mereka ngeri saat mereka menatap Xiaoyan jarak yang cukup dekat. Mereka segera saling memandang dan memilih untuk melarikan diri bersama tanpa membuat kesepakatan. Ketika berhadapan dengan seorang ahli tingkat seperti itu, mereka hanya akan berakhir menjadi korban kecuali jika mereka dibebankan ke depan. Tatapan acuh tak acuh Xiaoyan bergerak di atas orang-orang berpakaian hitam yang dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat muncul di depannya, dan fluktuasi yang tak terlihat segera menyebar. Blar, blar, ketika fluktuasi tak terlihat menyebar, Xiao Yu dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi terkejut ketika tubuh orang-orang berpakaian hitam aneh meledak menjadi sekelompok abu. Suara-suara rendah yang teredam menyebabkan merinding berdiri tegak di tubuh mereka. Metode pembunuhan misterius dan tidak biasa semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Suara ledakan-ledakan terdengar di lembah gunung. Sekitar setengah menit kemudian, lusinan orang yang berpakaian hitam berubah menjadi kumpulan abu hitam pekat di tanah. Api tak terlihat di depan Xiaoyan perlahan menghilang setelah tubuh orang berpakaian hitam terakhir meledak. Fluktuasi aneh itu juga lenyap. Xiaoyan dengan lembut melihat abu berwarna hitam di tanah. Dia menepuk kedua tangannya sebelum jarinya menjentikkan penguasa Suan berat untuk menempatkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum kepada kelompok tercengang Wu Hao. Rasa dingin yang menyelimuti tubuh Xiao Yu lenyap ketika dia melihat senyum lembut di wajah familiar itu. Dalam sekejap, lembah yang benar-benar sunyi sekali lagi dipenuhi kehidupan. Para wanita muda yang telah lolos dari bencana besar segera berkumpul dan bertanya tentang kesejahteraan masing-masing. Mereka juga berulang kali melempar tatapan mereka ke arah Xiaoyan. Mereka tertawa seperti bel seperti mata dan tatapan yang tidak biasa ditembak selama periode waktu ini. Jelas, wanita muda berbunga-bunga ini memiliki minat yang besar untuk Xiaoyan. Seorang pahlawan hebat yang muncul entah dari mana dan meninggalkan banyak prestasi di Akademi Jianan. Orang itu telah melarikan diri. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar suara kicau di sekitarnya sebelum dia berbicara dengan Xiaoyan. Selama waktu itu Xiaoyan diblokir oleh orang-orang dari Demon Flame Valley, Xie Zhen telah mengambil kesempatan dari kekacauan untuk melarikan diri dari lembah. Dia tidak bisa lari. Xiaoyan tertawa sebelum segera bertanya tentang kesehatan Wu Hao. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dengan pil obat kamu, aku seharusnya dapat benar-benar pulih setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao tertawa saat dia menjawab. Elder Wu, apakah kamu baik-baik saja? Tiga sosok manusia bergegas turun dari langit. Salah satunya adalah Xian memegang Maidi dan Mo Ling saat ia terbang turun dari atas lembah. Wu Hao menggelengkan kepalanya. Tatapannya langsung terlempar ke Xian saat dia tanpa sadar tertawa.
Tidak disangka bahwa itu kamu juga membawanya kembali. Elder pertama sering membicarakannya. Zing, apa yang orang tua itu bicarakan tentang aku? Dia pasti berpikir untuk memintaku melakukan kerja paksa dan membuatku mencari bahan obat di seluruh gunung. Ziyan meringkuk mulutnya dan berbicara setelah mendengar ini. Wu Hao hanya bisa tersenyum malu ketika dia mendengarnya berbicara dalam masalah ini. Dia secara alami juga menyadari identitas Ziyan. Jika mereka berbicara tentang senioritas, Ziyan bisa dianggap seniornya. Oleh karena itu, ia secara alami tidak berani memiliki banyak keberatan untuk Ziyan memutar matanya. Kekuatan kamu saat ini, telah kemungkinan menembus kelas Dou Huang kan? Mata Wu Hao menyapu tubuh Xiao Yan dan tanpa sadar berbicara setelah sedikit ragu-ragu. Tatapan sekitarnya segera terlempar ketika mereka mendengar kata-kata Wu Hao. Cukup sejumlah orang dengan lembut menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dou Huang, kelas itu adalah level yang mereka perjuangkan. Namun, Xiao Yan ini, yang tidak jauh lebih tua dari itu, sudah mencapainya. Ini menyebabkan mereka sangat iri. Mo Ling dan beberapa teman baik berkumpul bersama. Mata berairnya sesekali menembak ke Xiao Yan, yang wajahnya ditutupi oleh sedikit senyum. Harus dikatakan bahwa itu Xiao Yan saat ini memiliki daya tarik yang besar bagi para wanita muda ini. Dibandingkan dengan dia, orang-orang paling terkenal di dalam akademi tampaknya benar-benar memucat. Tidak ada ruang untuk perbandingan antara keduanya. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di lembah sementara semua orang berbicara dengan lembut. Akhirnya, itu muncul di langit entah dari mana. Tangan halus dilemparkan dan sosok manusia jatuh. Akhirnya, sosok itu dilemparkan ke tempat yang tidak jauh dari semua orang. Sosok manusia yang tiba-tiba mendarat menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Tatapan mereka melirik hanya untuk tercengang untuk menyadari bahwa itu sosok manusia di tanah sebenarnya Xie Zhen yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, yang terakhir saat ini benar-benar kosong dari kehidupan. Wajahnya mengandung warna ungu keunguan yang aneh. Sepertinya dia telah mati karena racun. Tatapan kaget tetap pada mayat Xie Zhen di tanah untuk waktu yang lama. Semua orang tiba-tiba terangkat. Dengan segera, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih yang berdiri di langit yang kosong. Wanita berpakaian putih itu menggerakkan kakinya dengan lembut di bawah tatapan kaget semua orang. Dia perlahan berjalan melalui udara kosong dan mengungkapkan senyum hangat ke Xiao Yan. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan cukup banyak orang menggigil seolah-olah mereka kedinginan. Maaf, awalnya, aku berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Tidak disangka bahwa itu orang ini memiliki resistansi rendah terhadap racun. Dia langsung meninggal karena racun yang menyerang hatinya. Wu Hao menyeka keringat dingin dari wajahnya saat dia melihat wajah cantik dokter peri kecil, yang berisi senyuman. Jantungnya segera bergumam mengapa wanita yang mengikuti di samping orang ini begitu kuat. Selain itu, taktik mereka juga ganas ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia melirik mayat di tanah sebelum sedikit mengerutkan kening. Dia melihat kelompok Wu Hao dan bertanya sambil berpikir keras. Apa sebenarnya faksi Demon Flame Valley ini? Senyum di wajah Wu Hao perlahan ditarik ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dengan saksama, merenung sejenak sebelum berkata, lembah api iblis ini juga merupakan faksi lama dalam wilayah Black Corner. Sudah cukup lama, kekuatan lembah juga luar biasa bagus. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Akademi Jianan. Karena gerbang Xiao Gate, hubungan kami telah menjadi seperti api dan air selama 1 hingga 2 tahun ini. Ada apa? Xiao Yan sedikit terkejut. Masalah ini sebenarnya terkait dengan gerbang Xiao. Alasan utamanya adalah gerbang Xiao berkembang terlalu cepat. Itu bisa dianggap sebagai faksi terkenal dalam wilayah Black Corner. Perluasan suatu faksi secara alami akan melibatkan beberapa masalah yang tidak dapat dihindari dengan faksi lain. Oleh karena itu, karena beberapa masalah, gerbang Xiao dan Demon Flames Valley memiliki beberapa konflik. Dengan peningkatan intensitas konflik ini, pertempuran besar secara alami tidak dapat dihindari,
Wu Hao menghela nafas tak berdaya. Pada awalnya, Demon Flames Valley ini telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat sebagai faksi lama. Gerbang Xiao berulang kali dikalahkan dalam beberapa pertempuran mereka. Pada akhirnya, Akademi Jianan akhirnya campur tangan dan membantu Gerbang Xiao mengalahkan Demon Flames Valley. Selama pertempuran kami membunuh beberapa ahli dari Demon Flames Valley. Itu karena ini bahwa itu Demon Flames Valley dan Jianan Academy membentuk permusuhan. Skema Demon Flames Valley ini sangat tercela. Setelah menyimpan dendam dengan Akademi Jianan, mereka diam-diam menyerang para siswa dari Akademi yang pergi keluar untuk berlatih. Cukup banyak siswa yang telah mati di tangan mereka selama 1 hingga 2 tahun ini. Tindakan ini benar-benar membuat marah Akademi Jianan. Awalnya, kami jarang campur tangan kecuali Gerbang Xiao dalam masalah besar. Pada akhirnya, itu pada dasarnya menjadi pertempuran besar antara Akademi Jianan dan Demon Flames Valley. Pertempuran hidup dan mati akan meletus saat para ahli dari kedua belah pihak bertemu. Wu Hao menggertakkan giginya ketika dia berbicara sampai titik ini. Jelas, dia merasa sangat marah tentang cara tercela dari Demon Flames Valley. Ekspresi Xiao Yan perlahan berubah gelap dan serius saat dia menyaksikan wajah marah Wu Hao. Menyerang siswa biasa. Taktik semacam ini sangat tidak bermoral sehingga membuat rambut seseorang berdiri. Tidak heran Akademi Jianan akan sangat marah. Bahkan menyerah sikap netral dan memulai perang dengan Demon Flames Valley. Tidak lama setelah Akademi Jianan dan Demon Flames Valley memulai perang, yang terakhir merekrut semua ahli yang telah bergabung dengan Han Feng dalam menyerang Akademi Batin saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk melawan Akademi Jianan. Kekuatan dari Demon Flames Valley ini cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan Akademi Jianan, sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, pertempuran besar terus menjadi jalan buntu. Dengan cara ini, Akademi akan mengirim orang-orang yang kuat untuk menjaga para siswa setiap kali mereka akan keluar untuk berlatih. Namun, kata-kata ini tiba-tiba bocor kali ini dan pihak lain menemukan jejak kami. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, sepertinya orang-orang di sini tidak akan memiliki akhir yang baik. Wu Hao mengerutkan dahinya sambil terus berbicara. Jika kita membandingkan fondasi mereka, kemungkinan waktu di mana Demon Flames Valley sudah ada jauh lebih pendek daripada Akademi Jianan kan. Xiao Yan merenung ketika dia berbicara. Akademi Jianan mungkin hanya memiliki elder pertama Suqian sebagai satu-satunya elit mereka Douzong di permukaan. Tetapi dia tahu bahwa itu akademi pasti menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Salah satu contoh adalah 2 penjaga hall di lembah misterius itu. Para penjaga itu tidak akan campur tangan sampai akademi mencapai titik di mana kelangsungan hidupnya melayang di tepi jurang. Tidak satu pun dari mereka yang muncul bahkan selama momen darurat ketika Han Feng menyerang Akademi Batin. Wu Hao tertawa pahit. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar ini. Orang-orang tua ini mungkin kuat, tetapi mereka semua orang kuno yang hanya tahu bagaimana mematuhi peraturan. Apakah Demon Flames Valley itu juga memiliki seorang elit Douzong? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Elder pertama Suqian adalah ahli sejati Douzong. Jika bahkan intervensinya tidak bisa menyelesaikan Demon Flames Valley, kemungkinan pihak lain juga memiliki seorang elit Douzong. Iya nih, kepala lembah Demon Flames Valley juga merupakan elit Douzong. Namun, ia biasanya menghabiskan sebagian besar waktu dalam retret dan jarang muncul di wilayah Black Corner. Orang biasa tidak tahu banyak tentang dia. Seorang ahli asli di Black Corner Region tidak memiliki banyak minat untuk merebut apa yang disebut peringkat hitam. Oleh karena itu, kamu tidak boleh yakin bahwa itu hal ini mengukur kekuatan keseluruhan dari wilayah Black Corner. Dengan mampu bertahan untuk waktu yang lama di sekitar Akademi Jianan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu wilayah yang kacau ini adalah tempat yang penuh dengan naga dan harimau yang tersembunyi. Wu Hao berbicara dengan suara yang dalam, bahkan kekuatan para tetua emas perak akan memiliki kesenjangan besar jika dibandingkan dengan para ahli sejati ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dari yang terlihat dari situasi sekarang, Black Corner Region memang menyembunyikan akarnya yang dalam.
Yang asli dia memang seperti rabun sebagai tikus, benar-benar berpikir bahwa itu tetua emas perak adalah orang terkuat dalam Black Corner Region. Tentu saja, Xiao Yan saat ini secara alami bukan orang yang memiliki kekuatan Do Huang dari 2 tahun lalu. Saat ini dia adalah ahli asli Do Huang. Bukan seolah-olah tidak ada elit Do Zong yang telah dikalahkan di tangannya. Dia percaya bahwa itu jika dia bertukar pukulan dengan Han Feng sejak saat itu dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak perlu menggunakan kekuatan Yao Lao seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk mengalahkan yang terakhir. Sepertinya Black Corner Region ini telah mengalami masa-masa penuh gejolak selama 2 tahun ketidakhadiran aku. Xiao Yan menghela nafas pelan setelah mendengar Wu Hao menggambarkan perubahan di Black Corner Region selama 2 ini tahun. Kembalinya kamu kali ini, tidak akan hanya mengunjungi kami, kan? Xiao Yu di sampingnya melirik dokter peri kecil di samping Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa, aku punya beberapa hal yang mengharuskan aku mencari Elder pertama. Terlebih lagi, Valen Heart Flames di dalam menara penggabungan Ki Langit Akademi Batin sepertinya telah habis, tidak? Untuk berpikir bahwa itu kamu benar-benar ingat ini. Sudah habis setengah tahun yang lalu. Jika tetua pertama belum ditahan oleh Demon Flames Valley, membuatnya tidak bisa pergi, kemungkinan dia sudah dibebankan ke Kekaisaran Jia Ma untuk menangkapmu. Xiao Yu memutar matanya ke Xiao Yan sebagai dia menjawab. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak malu ketika mendengar ini. Karena kamu juga akan mencari tetua pertama, mengapa kamu tidak kembali bersama kami ke Akademi Jianan? Wu Hao tertawa dan mengubah topiknya. Xiao Yan ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, The Black Corner Region mengadakan lelang skala besar. Aku harus pergi dan melihatnya. Kali ini, aku datang untuk mencari beberapa informasi tentang sejumlah bahan obat dan aku mungkin bisa mendapatkan berita di sana. Lelang di Black Emperor City, kan? Aku juga sudah mendengarnya. Memang ini adalah lelang terbesar dalam kawasan Black Corner selama beberapa tahun ini. Wu Hao terkejut. Dia segera merajut alisnya dan berkata, dalam hal ini, aku tidak akan menghentikan kamu. Namun, kamu harus berhati-hati ketika mencapai Black Emperor City. Tempat itu pada dasarnya telah mengumpulkan lebih dari setengah ahli dan faksi dalam wilayah Black Corner. Menurut informasi aku, tampaknya Demon Flames Valley juga akan berpartisipasi di dalamnya. Xiao Yan mengangguk lembut. Dia tertawa, tenang, jika aku benar-benar bertemu dengan Demon Flames Valley, aku secara tidak sengaja akan memiliki kesempatan untuk melihat seberapa kuat faksi ini, yang dapat bersaing dengan Akademi Jianan, sebenarnya. Ayo, aku akan melindungi kalian semua untuk jarak tertentu. Setelah lelang di Black Emperor City selesai, aku akan melakukan perjalanan ke Akademi. Xiao Yan tersenyum ketika dia berbicara dengan Wu Hao dan Xiao Yu. Baik, selama kita mencapai kota, kita akan dapat berkomunikasi dengan Akademi Jianan. Kami akan aman pada saat itu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Meskipun orang-orang dari Demon Flames Valley yang telah mengejar mereka semuanya telah terbunuh, Wu Hao terluka parah. Mereka secara alami akan jauh lebih aman dengan seseorang sekuat Xiao Yan melindungi mereka. Wu Hao tidak terus menunda setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka. Dia berteriak dan memerintahkan semua orang untuk segera mulai bergerak. Setelah itu, mereka dengan cepat meninggalkan lembah kecil ini di mana mereka telah bertahan di garis antara hidup dan mati. Dengan jentikan jari Xiao Yan, mayat Xie Zhen berubah menjadi abu di tanah. Dengan cara ini, tetua keempat dari Demon Flames Valley diam-diam menghilang seperti asap. Mereka menghabiskan sekitar 2 jam perjalanan setelah mereka meninggalkan lembah sebelum sebuah kota muncul di tengah beberapa gunung tinggi. Xiao Yan memastikan bahwa itu kelompok Wu Hao telah menetap sebelum mereka berpisah lagi. Dia kok sudah siap untuk bergegas ke Black Emperor City. Waktu ketika lelang akan dimulai dengan cepat mendekati. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengambil langkahnya. Meskipun Wu Hao cukup tertarik dengan lelang berskala besar di Black Emperor City, dia secara alami tidak dapat meminta untuk mengikuti mereka dengan begitu banyak beban yang berkeliaran di sekitarnya.
Bagaimanapun, Black Emperor City saat ini sangat kacau dan dipenuhi dengan berbagai macam orang. Jika ada kecelakaan terjadi, ada kemungkinan bahwa itu seseorang tidak akan dapat menemukan seseorang di dalamnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di kota ini untuk para ahli dari Akademi Jianan untuk bergegas dan akhirnya mengirim para siswa ini, yang telah mengalami shock besar, kembali ke akademi. Kelompok 3 pria Xiaoyan sudah dengan cepat meninggalkan kota ini sementara Wu Hao merasa tertekan karena tanggung jawabnya. Mereka mempercepat langkah mereka dan terbang ke lokasi Black Emperor City sesuai dengan peta. Setelah perjalanan cepat non-stop selama sehari, kelompok Xiaoyan secara bertahap mendekati Black Emperor City. Ketika jarak mereka dari kota Kekaisaran Hitam menurun, Xiaoyan juga agak terkejut menemukan bahwa itu aliran manusia yang menuju ke kota Kekaisaran Hitam telah mulai meningkat. Jelas, orang-orang ini juga menuju ke Black Emperor City karena pelelangan. Di tempat seperti Black Corner Region, itu wajar saja bahwa itu beberapa konflik akan meletus dengan kehadiran lebih banyak orang. The Little Fairy Doctor awalnya merasa agak terkejut dengan keagungan orang-orang di tempat ini ketika mereka melihat pertempuran berdarah muncul secara berkala. Pada akhirnya, dia benar-benar dapat mengabaikan mereka seperti Xiao Yan dan Xian. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cara ini. Hanya ketika malam tiba, garis besar kota menjadi terlihat sebagian di ujung pandangan mereka. Itu kota besar di ujung jalan utama akhirnya muncul di Xiaoyan saat mereka mendekat. Xiaoyan mengamati tembok kota yang menjulang dari kejauhan saat dia berdiri di atas lereng. Shock melintas di matanya. Kota Kaisar Hitam ini memang seperti namanya. Ukuran besarnya tidak menyebabkan kata Kaisar menjadi luar biasa. Dinding kota gelap hitam, yang memanjang ke cakrawala, mengandung perasaan dingin. Di bawah sinar matahari yang tersisa, dinding kota berwarna hitam muncul seperti cermin yang memantulkan cahaya samar. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.